Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlina Dewi Astuti dengan nomor NPM 221063105087, kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data untuk kelas 5 sekolah dasar berdasarkan model Flipped Classroom. Nah, Flipped Classroom ini adalah pembelajaran di mana siswa mempelajari materi baru di luar kelas, biasanya melalui video pembelajaran atau materi bacaan dan kemudian menerapkan pengetahuan mereka dalam kegiatan yang ada di kelas. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, SPD, MPD. Nah, karena tadi modelnya yaitu Flipped Classroom, di sini saya sudah menyematkan link Flipped Classroom-nya. Kalian bisa pelajari, dan setelah kalian pelajari, apa yang kalian tahu tentang penyajian data? Tujuan dari penjelasan kali ini atau pembahasan kali ini yaitu kalian dapat menjelaskan macam-macam jenis penyajian data. Nah, yang kedua itu kalian dapat menyusun macam-macam jenis penyajian data, dan yang terakhir siswa itu dapat menyajikan hasil data dengan percaya diri di depan teman-temannya. Nah, jika kalian kurang memahami tentang jenis-jenis penyajian data, nah di sini saya sudah menyiapkan materinya. Yang pertama itu ada data daftar. Nah, daftar data atau data daftar adalah penyajian informasi dalam bentuk barisan angka atau keterangan tanpa visual, biasanya digunakan sebagai data mentah. Nah, data ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Data jumlah siswa yang membawa bekal ke sekolah dalam satu minggu, misalnya yaitu Senin ada 20 orang siswa yang membawa bekal, lalu Selasa ada 18 siswa yang membawa bekal, Rabu ada 22 orang siswa yang membawa bekal, dan seterusnya. Data ini hanya berupa kata-kata yang menegaskan keterangan penyajian informasi saja, tanpa ada keterangan lebih lanjut. Nah, yang kedua ada diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah penyajian data dengan menggunakan gambar atau simbol tertentu yang mewakili jumlah data. Misalnya ada plastiknya berapa bungkus, itu di sebelahnya ada gambar plastiknya. Lalu ada misalkan keterangannya kaca, lalu di sebelahnya ada berapa gelas kaca. Lalu ada kaleng dan kardus, itu ada visualisasi gambarnya tersendiri. Beda dengan yang tadi hanya keterangan kata-kata, kalau di diagram gambar ini ada keterangan gambarnya juga yang menunjukkan berapa jumlah si keterangan tersebut. Lalu selanjutnya ada tabel data. Nah, tabel ini menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom sehingga mudah dibandingkan. Misalnya, dalam kolom pertama itu menyajikan nomor, kolom kedua itu menyajikan hari-harinya, dan kolom ketiga itu menunjukkan jumlah bukunya. Misalnya baris pertama itu ada hari Senin, itu jumlah bukunya ada 15 buku. Di hari Selasa, jumlah bukunya ada 25 buku, dan seterusnya. Nah, data ini menyajikan dalam bentuk tabel, yaitu baris dan kolom. Baris ke bawahnya menunjukkan hari-harinya dan jumlah-jumlahnya, dan kolomnya itu menunjukkan perbedaannya. Selanjutnya yaitu ada diagram batang. Nah, di diagram batang ini yaitu menyajikan data dalam bentuk batang, yaitu vertikal dan horizontal. Garis vertikal itu menunjukkan banyaknya siswa, dan garis horizontalnya itu yang menunjukkan berat badannya atau kilogramnya. Misalnya berat badan di 27 kilo itu ada
3 orang siswa, lalu berat badan di 28 kilo itu ada 5 orang siswa, berat badan di 29 kilo itu ada di 5 orang siswa juga, dan seterusnya sampai diagram batang itu habis. Begitu cara membacanya. Lalu, selanjutnya ada diagram baris. Diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menyajikan data yang berubah dari waktu ke waktu, yaitu data berkala. Contohnya, data di 2003, di tahun 2003, berat badan seseorang itu mencapai 68, sedangkan di 2004 berat badannya itu mencapai 70 kilogram, dan seterusnya sampai di 2007 berat badan seseorang itu mencapai 73 kilo setelah mengalami kenaikan di 2006 dan 2005. Nah, selanjutnya setelah pembahasan materi tadi, kalian sudah dibuat menjadi beberapa kelompok. Karena ini flipped classroom, jadi kalian akan berdiskusi. Setelah kalian memahami video di rumah, lalu kita juga membahas juga tadi tentang materi-materi tentang penyajian data, lalu sekarang bagian berdiskusi secara kelompok. Nah, kalian diskusikan, yaitu apa yang bisa disimpulkan dari 5 data tersebut, dari data garis, data bata, diagram garis, diagram batang, daftar data, data tabel, data gambar atau piktogram, itu kalian dijelaskan, disimpulkan, lalu dicari perbedaan dari kelima data tersebut. Nah, selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tadi di depan kelas. Kalian presentasikan sepemahaman kalian, sebisa kalian. Nanti akan bergantian tiap kelompoknya, akan ada waktunya. Lalu setelah presentasi kelompok akan ada latihan soal. Latihan soal ini dikerjakan secara individu dengan soal sebagai berikut. Yang pertama itu hasil survei dari jenis buah favorit di kelas 5. Misalnya, apel itu ada 6 orang siswa, jeruk ada 8 orang siswa, terus pisang ada 10 orang siswa, mangga ada 4 orang siswa, dan semangka ada 2 orang siswa. Nah, tugas kalian itu secara individu, yang pertama itu tuliskan data yang sudah dihasil survei tadi ke dalam bentuk daftar data. Yang kedua, sajikan juga dalam bentuk tabel. Dan yang ketiga, gambarkan dalam bentuk piktogram, misalnya yaitu apel itu digambar buah apelnya gitu. Lalu ada di sebelahnya ada keterangannya, misal gambar apel lalu di sebelahnya ada 2 siswa gitu. Lalu yang keempat, tugasnya buat diagram batang dari data tersebut. Lalu yang kelima, buat diagram garis berdasarkan data di atas, diurutkan sesuai urutan buah. Nah, setelah kalian mengerjakan latihan soal tadi, sekarang sampai pada kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu penyajian data adalah cara menampilkan hasil pengumpulan data agar mudah dipahami. Tujuannya untuk mempermudah membaca, membandingkan, dan menyimpulkan informasi. Nah, jenis-jenis penyajian data itu meliputi daftar data, yaitu data ditulis secara berurutan. Ada data tabel, yaitu data tersusun rapi dalam baris dan kolom. Ada data gambar atau piktogram, data yang disajikan dalam gambar. Data diagram batang, yaitu data ditampilkan dengan batang vertikal atau horizontal. Dan yang terakhir itu ada diagram garis, yaitu data ditunjukkan dengan garis penghubung titik. Nah, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.